Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidika Krianto dengan NIM 11000120120150. Saya Seno Gumira Aji Dharma dengan NIM 11000120120151. Saya Muhammad Yuda Pratama dengan NIM 1100120120120152. Saya Aisyah Syafitri dengan NIM 1100120120120153. Saya Akila Salsabila dengan NIM 11000120120154. Kami dari kelompok 14 Internet of Things kelas F Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kami akan membawakan materi yang bertemakan Spannung Verhältnis. Namun, sebelum kita memasuki pokok materi, kita harus memahami nilai-nilai dasar hukum terlebih dahulu. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional dan juga seimbang. Tetapi, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah keresahan. Tetapi, terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya menjadi seakan-akan terlihat kaku dan akan menimbulkan rasa yang tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum, maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain, kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya, dan objeknya, serta ancaman dari hukumannya. Akan tetapi, kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum yang paling sering dibicarakan di masyarakat. Namun, seperti yang kita ketahui, bahwasanya tujuan hukum itu tidak hanya keadilan, akan tetapi ada pula kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Sebagai mahasiswa hukum, kita mungkin sering membaca literatur atau pendapat dari para ahli mengenai apa itu keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang mengatur tentang hubungan antar manusia dalam ruang lingkup hak dan kewajibannya. Untuk itu, fungsi keadilan adalah membahas bagaimana pihak-pihak yang terlibat mempertimbangkan hak kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Membicarakan keadilan tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena keadilan itu bisa bersifat individualistis dan subjektif, artinya tidak bisa disamaratakan. Adil bagi si X belum tentu adil bagi si Y. Oleh karena itu, untuk bisa membahas keadilan secara lebih objektif dan komprehensif, kita membutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu filsafat, sosiologi, dan lain sebagainya. Hukum adalah sejumlah rumusan peraturan yang digunakan untuk mengatur lalu lintas hubungan antar manusia agar tidak saling bertabrakan, berkeadilan, dan dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana lazimnya ilmu pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa, melainkan ia berpijak kepada arus komunikasi manusia untuk mencegah dan menjadi solusi atas terjadinya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi karena potensi buruk yang ada pada diri manusia. Kemanfaatan dalam hukum juga perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dari penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat ke dalam peraturan perundang-undangan. Padahal belum tentu aturan-aturan tersebut sudah sempurna, dan belum tentu juga aturan-aturan itu sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Sesuai dengan prinsip yang di atas, saya sangat tertarik dengan pernyataan dari Profesor Sachipto Raharjo yang menyatakan bahwa keadilan memang nilai utama, namun kita tetap harus memperhatikan nilai-nilai yang lain, seperti kemanfaatan ataupun kepastian hukum. Olehnya, dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan haruslah proporsional. Hubungan dan kaitannya antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi 3 hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan, maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum baik dalam arti yang formil maupun arti material sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi yang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi, jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada, maka seringkali kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan itu sendiri. Hukum memiliki nilai dasar keadilan atau justice. Dari sisi yuridis, hukum memiliki nilai dasar kepastian hukum atau certainty, dan dari sisi sosiologis, hukum memiliki nilai dasar kegunaan atau kemanfaatan atau utility. Hukum juga memiliki satu nilai dasar yang sangat penting, yaitu nilai keadilan. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang ahli hukum sekaligus seorang filsuf dari Jerman yang bernama Gustav Radbruch. Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa menurut Radbruch terdapat 3 nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Nah, ketiga nilai dasar ini memiliki daya tarik dan kekuatan yang berbeda-beda. Nah, karena perbedaan inilah yang menimbulkan sebuah ketegangan. Wah, ketegangan apa yang ada di dalam hukum ini? Ketegangan yang dimaksud adalah Spannungsverhältnis. Ternyata, ketiga nilai dasar hukum yang telah kita bahas sebelumnya memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Apabila terjadi pertentangan di antara tuntutan-tuntutan tersebut, disinilah Spannungsverhältnis akan muncul. Misalnya jika ada situasi di mana kepastian hukum dan keadilan saling bertentangan, maka Radbruch sebagai penggagas 3 nilai dasar hukum atau trialisme itu menyatakan, where statutory law is incompatible with injustice requirements, statutory law must be disregarded by a judge. Yang berarti bahwa ketika hukum negara atau yang dapat kita sebut sebagai perwakilan dari kepastian hukum bertentangan dengan pencarian keadilan, maka pasal-pasal yang dimaksud dalam hukum negara itu wajib diabaikan oleh hakim dengan alasan untuk mengutamakan keadilan. Dengan kata lain, dalam hal ini hukum sebagai institusi keadilan tidak hanya dipandang sebagai bangunan yang berupa aspek formal peraturan, akan tetapi juga dari sisi substansial, yaitu persoalan keadilan. Sekiranya itulah materi yang dapat dibawakan oleh kelompok kami. Akhir kata, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan yang kami bawakan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.